Nah, jumpa lagi sahabat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya berbagi lagi tentang anis merah yang mengalami galak. Nah, di sini kita bicara tentang anis merah yang galak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anis merah itu mengalami galak ataupun tidak nyaman ketika berada di dalam sangkar. Nah, hal yang pertama, kita bisa melihat kalau anis merah yang memasuki masa mabung, yaitu ketika bulu sudah tua dan mulai ada beberapa yang jatuh, maka anis merah tersebut akan galak ketika kita akan memberikan makan ataupun mengganti air minum, mengganti buah, tangan kita akan dihajar habis-habisan. Nah, itu yang pertama tentang anis merah yang galak karena memasuki masa mabung. Nah, yang kedua, ketika anis merah itu gagal mabung ataupun nyulam, biasanya ada bulu kecil-kecil yang berjatuhan. Penyebab anis merah mengalami galak juga. Nah, di sanalah ujian bagi kita dalam merawat anis merah ketika memasuki masa mabung, nyulam, dan juga ketika mendapat perlakuan yang kurang halus ataupun agak kasar ketika mengajarkan mandi, kita menggunakan tongkat ataupun memaksa ketika anis merah itu akan dimandikan karena tidak sesuai dengan waktu dan kondisi. Kita memaksa anis merah tersebut untuk dimandikan, maka bisa juga penyebab burung tersebut mengalami galak karena merasa tersiksa, maka anis merah tersebut akan galak. Nah, yang ketiga di sini tentang anis merah yang galak juga, yaitu ketika mengalami luka bagian kuku ataupun kaki, paruh, di atas paruh, bulu patah-patah, itu juga salah satu penyebab anis merah tersebut galak. Nah, di sini saya biasa melakukan pemeriksaan ketika anis merah tersebut galak. Saya selalu memantau ketika ada bulu yang rusak bagian sayap ataupun bagian ekor, maka saya akan mencabutnya untuk kenyamanan, karena bisa juga penyebab dari anis merah tersebut mengalami macet. Kita periksa ketika kita membeli ataupun mendapatkan dari seorang teman anis merah tersebut galak. Adapun caranya, kita masukkan keramba dulu. Setelah bulu basah, kita bisa menangkap burung dan memeriksa satu persatu, helai per helai dari masing-masing sayap dan ekor. Ketika ada bulu yang jatuh ataupun yang rusak, kita bisa mencabutnya. Nah, setelah kita melakukan pencabutan pada bulu, kita masukkan lagi. Ini adalah salah satu tips untuk mencabut bulu ketika mengalami kerusakan ataupun patah. Kita memandikannya dulu. Setelah bulu basah, kita tangkap. Kemudian kita cabuti bulu. Setelah kita cabut bulunya, kita masukkan ke keramba lagi. Jangan memasukkan ke dalam sangkar, tapi kita masukkan ke dalam keramba, dan kita bisa menyemprot dengan sprayer ataupun semprotan tipis agar burung tersebut kelihatannya nyaman dan seperti tidak terjadi sesuatu apapun. Kemudian kita bisa memasukkan ke dalam sangkar. Nah, kita bisa lihat di sini burung merasa biasa-biasa saja dan tidak merasa tertekan walaupun kita menangkapnya tadi.
Dan disinilah saatnya kita memberikan buah pepaya. Nah, untuk settingan yang selalu saya bagikan untuk teman-teman yang sempat kirim lewat WA, dan banyak sekali yang berhasil tentang perawatan anis merah dengan settingan yang standar, yaitu dengan pemberian pur yang selalu saya bagikan untuk teman-teman yang mengalami permasalahan di bulu ataupun ketika anis merahnya mengalami macet. Saya selalu menyarankan untuk memberikan pur yang dicampur dengan telur 1 butir. Nah, beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menambah ataupun ingin menambah dari 1 butir telur menjadi 2 butir telur. Di sini saya menyarankan untuk memberikannya ketika anis merah tersebut sudah rajin ngeplong. Kita bisa menambah ataupun menaikkan komposisi dari 1 butir telur menjadi 2 butir. Tetapi untuk standar yang macetan, di sini saya menyarankan bagi teman-teman yang menjalankan ataupun ingin mencoba memberikan pur yang dicampur telur, usahakan 1 butir. Dengan 1 bungkus dengan kandungan protein yang ada pada keemasan pur tersebut 18%, kemudian bisa ditambahkan dengan 1 telur bebek ataupun 2 butir telur ayam kampung. Karena telur ayam kampung terlalu kecil, sehingga kadang-kadang kalau kita memasukkan ke dalam pur yang 1 bungkus tidak merata, kita bisa memberikan 2 butir telur. Nah, untuk burung yang galak, di sini juga saya menyarankan untuk melakukan hal yang sama, yaitu dengan pemandian 2 hari sekali tanpa memberikan EF atau extra fooding yang berupa cacing, kroto, ulat Hongkong ataupun jangkrik. Di sini saya menyarankan untuk 0 EF. Itu untuk anis merah yang mengalami galak. Kemudian dari berbagai macam anis merah yang mengalami galak, di sini khususnya untuk yang bulunya baru selesai mabung ataupun nyulam, kita bisa memberikan buah pepaya setiap 2 hari sekali, serta dilanjutkan dengan embun malam. Adapun cara melakukan untuk embun malam, misalnya kita memandikan burung pada jam 5 atau jam 6 sore. Di sana kita harus melakukan pengembunan sampai jam 8 malam, yaitu setelah mandi kita angin-anginkan di teras depan di ruangan yang terbuka. Kemudian setelah diangin-anginkan kering, bulu kering, sampai jam 8 malam baru kita kerodong. Nah, itulah untuk perawatan anis merah yang mengalami galak ketika bulunya nyulam. Kita bisa melakukannya sampai jam 8 malam. Tetapi saya tidak sarankan untuk mandi jam 8 malam ataupun jam 9 ataupun jam 10. Saya tidak merekomendasikan untuk mandi malam anis merah yang mengalami nyulam ataupun galak. Cukup dengan pengembunan sampai jam 8 malam. Nah, itu beberapa tips. Kebetulan di sini saya mempunyai 2 anis merah yang mengalami hal galak tapi berbeda. Satunya nyulam dan satunya selesai mabung.
Ini baru selesai mabung, masih dalam keadaan botak, dan saya periksa bulunya tidak ada yang rusak, karena bulu yang baru tumbuh juga bisa salah satu penyebab dari anis merah tersebut mengalami galak. Nah, untuk yang selesai mabung, saya tidak menyarankan dalam pengembunan. Kita bisa melakukan kepada anis merah yang nyulam untuk pengembunan sampai jam 8 malam. Tetapi untuk yang mabung kita bisa mengkerodongnya setelah mandi sore, jam 6 kita kerodong sampai esok hari. Kemudian untuk settingan buah pepaya selalu setiap 2 hari sekali, mandi 2 hari sekali, serta pemberian pur tanpa penjemuran tentunya. Karena untuk penjemuran dengan pemberian pur kita hanya bisa memberikan untuk anis merah yang macet, kekencangan, kita bisa menjemur serta memberikan buah pepaya dan mandi 2 hari sekali. Tetapi berbeda dengan anis merah yang mengalami mabung serta galak karena nyulam. Nah, dari sekian WA yang pernah saya jawab, banyak sekali yang belum paham ataupun tidak memahami karakter dari burung tersebut. Mereka hanya ingin cepat burungnya bunyi, tetapi belum memahami karakter ataupun kondisi dari burung tersebut. Nah, jangan berharap ketika bulu rusak, kusam, ataupun ngembung, kepala luka, burung tersebut akan berbunyi. Kita perlu perawatan yang intensif ataupun disiplin, konsisten. Setelah bulu rapi, di sanalah kita berharap untuk anis merahnya berbunyi. Nah, untuk teman-teman yang sempat nge-WA ke saya tentang perawatan anis merah, di sini saya tidak memaksakan untuk burungnya agar cepat bunyi, tetapi pahamilah karakter dari anis merah tersebut. Karena ketika bulu rusak, saya jamin semua anis merah akan mengalami macet bunyi. Tetapi setelah bulu kencang, rapi, sinset, di sanalah kita berharap untuk settingan dan mencari sebab anis merah tersebut macet. Karena anis merah bagi saya kalau settingan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka akan mengalami hal yang sama, yaitu macet bunyi. Nah, dari sanalah saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang mengalami anis merah ataupun permasalahan dalam menangani anis merah, selalu merawat konsisten, yaitu dengan pengembunan pagi, penjemuran, serta pemberian pur yang tidak ingin settingan ribet. Bisa memberikan pur dengan campuran telur. Dan untuk yang ingin men-setting dengan extra fooding, saya hanya menyarankan agar sore lebih rendah daripada pagi. Misalnya kita bisa memberikan 2 pagi jangkrik, 1 sore, ataupun bisa juga 3 pagi dengan 2 ekor sore. Serta fungsi dari mandi sore adalah menstabilkan birahi, karena burung akan istirahat. Di sanalah pada jam 6 ataupun jam 7 kita kerodong untuk beristirahat. Kemudian untuk keesokan harinya kita lakukan hal yang sama, yaitu disiplin dalam perawatan. Demikian sahabat Kicau Mania, semoga bisa bermanfaat. Karena anis merah adalah salah satu burung yang penuh misteri, yang tidak boleh terlalu kencang. Dengan settingan naik turun, kita cukup dengan
konsisten dan disiplin, maka anis merah tersebut akan bunyi sesuai dengan harapan. Terima kasih sahabat Kicamania. Semoga bisa bermanfaat untuk berbagi pengalaman, karena semua yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, karena masing-masing anis merah punya karakter yang berbeda. Jika cocok dengan settingan saya, silakan dipergunakan. Kalau tidak cocok, silakan diabaikan. Sampai jumpa pada video yang akan datang tentang perawatan anis merah, berbagi pengalaman, dan juga tentang murai batu yang saya ternak, yaitu silangan murai batu Medan, Borneo, Nias, dan semi import. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini.